Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ririn Malinda dengan NIM 34 2018 004. Di sini saya akan membuat video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Baiklah, sebelum kita memulai mata pelajaran hari ini, ada baiknya kita melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah itu, Ibu akan mengabsensi nama kalian terlebih dahulu ya. Yang pertama itu ada Anissa, sudah hadir, Andika, Citra, dan Saskia. Sudah Ibu mengabsensi. Baiklah, di sini Ibu akan menyampaikan sedikit motivasi, yaitu kita itu sebagai seorang pelajar atau ibu sebagai seorang guru jangan pernah berhenti mengajar, karena mengajar itu kan sepanjang masa. Baiklah, di sini Ibu akan juga menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu kita dapat mengidentifikasi terhadap suhu dan perubahannya. Dan yang kedua, kita dapat menjelaskan suhu permulaan kalor. Dan yang ketiga, menjelaskan perbedaan pemuatan kalor dan perpindahan kalor. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Di sini kita akan menjelaskan kegiatan awal itu sini saya akan memberikan kalian materi berbagai komponen dari suhu dan perubahannya sebagai panduan peserta didik, maksudnya sebagai panduan kalian ya dalam proses pembelajaran. Di sini saya akan menyuruh kalian untuk membaca buku LKS yang saya berikan tadi mengenai suhu dan perubahannya. Peserta didik, baiklah untuk kalian maksudnya membuat rumusan masalah mengenai materi suhu dan perubahannya. Di sini merumuskan hipotesis terhadap permasalahan mengenai LKS yang diberikan tadi. Baiklah, sekarang jika sudah selesai, nanti kalian bisa mengumpulkan data terkait dari isi LKS tentang suhu dan perubahannya. Sudah itu, kalian menganalisis data yang diperoleh mengenai isi LKS. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang suhu dan perubahannya. Dan perubahannya. Di dalam buku LKS yang sudah saya berikan, tentu kalian sudah membaca ya. Materi kita itu konsep kalor ya. Suhu menyatakan derajat panas benda secara mikroskopi. Suhu berkaitan dengan gerak partikel-partikel penyusun benda. Untuk benda padat berupa getaran atom. Getaran atom-atom atau molekul-molekul penyusun benda. Semakin cepat getaran partikel-partikel benda, berarti suhu benda semakin tinggi dan sebaliknya. Pengukuran suhu dengan termometer memanfaatkan prinsip keseimbangan termal. Energi panas akan pindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah hingga tingkat panas keduanya sama, berada pada keseimbangan termal. Sini saya juga akan menjelaskan untuk pertemuan 1 saya akan dimaksudkan untuk menumbuhkan pemahaman kalian kepada kalian tentang suhu sebagai
tingkat panas benda dan indera perasaan, bukan pengukur suhu yang handal. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh saya sendiri yaitu pertama itu suhu menyatakan derajat panas benda. Kedua itu secara mikroskopis suhu berkaitan dengan gerak partikel penyusun benda. Nah, untuk benda padat berupa getaran atom-atom, molekul penyusunan benda, semakin cepat partikel benda berarti suhu benda semakin tinggi dan sebaliknya. Dan ketiga yaitu pengukuran suhu dengan termometer, memanfaatkan prinsip keseimbangan termal, yaitu energi panas akan pindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah hingga tingkat panas bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah hingga tingkat panas keduanya sama, maksudnya berada pada keseimbangan termal. Dan keempat, termometer memanfaatkan sifat fisik bahan yang berubah secara linear karena perubahan suhu. Maksudnya yaitu perubahan ini meliputi perubahan ukuran. Nah, benda mengalami permuaian jika suhu naik dan mengalami penyusutan jika suhu rendah. Nah, maksudnya itu kalau dia naik maka permulaan itu jika suhu naik, maksudnya itu benda mengalami penguaan. Nah, jika suhu naik maka mengalami penyusutan, maksudnya itu. Jika suhu turun misalnya yaitu termometer zat cair ya. Nah, yang A itu perubahan ukuran benda mengalami pemuaan jika naik dan mengalami penyusutan jika suhu turun. Termometer zat cair, perubahan volume gas pada tekanan tetap. Nah, di sini ada juga C itu perubahan resistivitas. Secara umum, semakin tinggi suhu benda, maka hambatan listriknya semakin besar. Nah, digunakan untuk termometer hambatan listrik. Perubahan kristal cair tertentu jika suhu berubah, warna kristal berubah, digunakan untuk termometer suhu badan yang lebih praktis. Maksudnya, kalau perubahan kristal cair tertentu jika suhu berubah maka warnanya itu akan berubah juga, untuk digunakan ke termometer suhu badan yang lebih praktis ya. Nah, setelah itu di pertemuan kedua skala suhu. Skala suhu itu yaitu skala suhu didasarkan atas dua titik. Di sini saya mempelajari titik tetap bawah dan titik tetap atas. Nah, maksudnya kalian bisa maka jarak antara dua titik ini dibagi dalam skala-skala yang berjarak sama. Nah, di sini saya jika untuk memperoleh perhatian di sini saya kalian secara berkelompok melakukan kegiatan LKS yang dibuat oleh saya tadi mengacu pada kalian. Kalian membuat skala pada termometer zat cair. Maksudnya tuh menuliskan hasil kerjanya sesuai dengan kreasi kalian sendiri. Konfirmasi lebih lanjut hasilnya ke cara perbandingan skala suhu tadi. Nah, jika di sini ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya, Ibu anggap sudah paham ya. Bila ada
ada yang mau ditanyakan di luar pembelajaran juga boleh. Nah, sebelum itu kalian dapat menyimpulkan atau merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Ayo, siapa yang mau maju? Jika tidak ada pembelajaran hari ini, Ibu akan menginformasikan kegiatan pembelajaran kita di minggu depan ya. Nah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.